masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan. Hotman Paris dia nggak ngerti apa fungsi precautionary dalam modeling ekonometri itu. Bahkan kalau kita tanya apa Pak Hotman Paris ngerti bahwa ada ilmu yang namanya di economic analysis of law, yaitu memakai metode ekonomi untuk melihat dalil-dalil hukum. Jadi soal-soal semacam itu. Jadi kehilangan kekurangan pengetahuan mutakhir tentang fungsi dari ilmu pengetahuan. Ini ada ketakutan sebetulnya bahwa pendekatan ilmiah itu akan dimenangkan. Justru pendekatan ilmiah yang kita perlukan. Kalau pakai pendekatan non ilmiah itu hanya emosi semua isinya. Jadi sebetulnya dengan modeling ekonometri itu bisa dilihat pola pergerakan dan variabel yang diujikan secara modeling dalam asumsi-asumsi saintifik kan. Jadi kalau model ekonometri mau ditolak, itu artinya APBN nggak perlu memerlukan model ekonometri untuk mengantisipasi inflasi misalnya. Kan semua ini yang kita tahu dalam ilmu statistik namanya precautionary. Bila ini maka akan terjadi begituan tuh. Itu kan bila iya modeling itu untuk memungkinkan kita mengetahui bahwa bansos itu kalau diajukan sebagai variabel, dia akan menggetarkan variabel yang lain tuh, variabel yang lebih rasional tuh. Ini bansos ini variabel yang irasional yang waktu dimasukkan ke dalam cara berpikir para pemilih ini, pemilih menganggap bahwa bansos ini adalah milik presiden karena disebut BLT yang langsung dibawa oleh presiden. Kan itu yang mau dibuktikan secara ekonometri bahwa cara berpikir atau voting behavior kita itu berubah ketika variabel bansos itu dikaitkan dengan tangan presiden bawa sendiri. Bahkan presiden pernah taruh bansos di depan istana kok supaya ojek motor ambil dan ojek tahu ini punya presiden tuh. Tetapi dalam pembuktian kita mau terangkan bahwa fungsi dari modeling itu untuk mengefisienkan pembuktian, bukan untuk membatalkan pembuktian. Dan itu intinya dalam perbandingan. Bahwa waktu survei kalian pakai sampling random segala macam, apakah itu juga bukan saintifik tuh. Jadi kelihatannya begitu tuh. Jadi tetap kita lihat, kalau saya lihat gesturnya itu pengacara-pengacara 02 ini kurang pengetahuan tuh, sehingga dia ragu untuk bikin argumen. Mereka nggak pernah nyangka bahwa 01 ini bisa membuat argumentasi akademis yang susah dibatalkan hanya karena pengetahuan hukum acara dari orang kayak siapa nih, Hotman Paris bahkan mengajukan pertanyaan jebakan aja kebaca sama Romo Magnis kan gampang betul kita lihat kan. Artinya kayak Hotman Paris dia nggak ngerti apa fungsi precautionary dalam modeling ekonometri itu. Bahkan kalau kita tanya apa Pak Hotman Paris ngerti bahwa ada ilmu yang namanya di economic analysis of law, yaitu memakai metode ekonomi untuk melihat dalil-dalil hukum. Jadi soal-soal semacam itu. Jadi kehilangan kekurangan pengetahuan mutakhir tentang fungsi dari ilmu pengetahuan untuk mendalilkan sesuatu yang sebetulnya bisa diputuskan dengan mudah melalui pasal-pasal hukum. Tapi pasal-pasal hukum itu kan pasal-pasal positivistik yang tidak bisa dipakai untuk menerangkan konteks kenapa behavior orang berubah tuh. Oh ya, karena dia memang agamanya udah nggak bisa dirubah. Memang itu betul. Tapi kalau argumen BLT dimasukkan, kenapa mereka tolak? Sama juga kan. BLT itu juga sama dengan bujukan surga di dunia kan, itu intinya sama. Lebih konkret malahan Bung Rocky. Sebelum masuk surga udah masuk karung BLT dulu tuh tangan. Nah, teman-teman, ya kita tahu bahwa masyarakat menginginkan atau netizen menginginkan perdebatan antara Hotman Paris dengan Rocky Gerung ini. Dan ini masih belum terrealisasi, dan juga di dalam podcast dari Rocky Gerung mengatakan bahwa istilahnya membuka suara atau menanggapi tentang permintaan netizen di dalam berdebat dengan Hotman Paris. Nah, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung adalah mengatakan bahwa cincin dari Hotman Paris itu lebih berkilau dari otaknya. Nah, ini yang disampaikan oleh Rocky Gerung, dan seperti juga yang telah kita dengarkan tadi bahwa kata Rocky Gerung ini ya pengacara-pengacara 02 ini tidak mengerti. Nah, kita lihat teman-teman bagaimana dengan komentar para netizen di dalam video ini, bagaimana mereka menanggapi tentang perdebatan di dalam Mahkamah Konstitusi atau sidang di dalam Mahkamah Konstitusi, ya, karena Rocky Gerung menyoroti tentang
pengacara dari 02 ini. Dari Vivo, Rocky Gerung hebat ya. Ayo kapan debatnya dengan Hotman? Aku tunggu jadwalnya. Akhirnya Gempari Indonesia mengalahkan debat Capres dan Cawapres. Ini memang sangat ditunggu-tunggu ya teman-teman oleh netizen atau masyarakat tentang debat antara Rocky Gerung dengan Hotman Paris ya, karena netizen melihat bahwa Hotman Paris di dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini kebanyakan dia ditegur oleh para hakim ya, tentu di dalam menyampaikan pertanyaan terhadap Magni Suseno tentang bansos, sehingga hakim menyetopkan tentang pertanyaan dari Hotman Paris karena ada yang mengatakan bahwa Magni Suseno bukan ahli bansos, tetapi dia adalah memberikan ahli etik ya, pandangan etik tentang seorang presiden ketika melakukan ini, dan dia tidak menyebutkan bahwa itu yang dia maksud adalah Jokowi, tetapi ketika seorang presiden melakukan ini maka ia akan disebut seperti ini. Dan ini apakah terjadi di Indonesia? Makanya ya Magni Suseno menegaskan bahwa ini terjadi di Indonesia ya, dia tidak tahu, itu bukan urusannya, tetapi yang menilai itu adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, sangat luar biasa sekali teman-teman. Kemudian dari Siti Minamina 8691, ayo Hotman Paris, Hotman dengarkan pernyataan Bung Rocky, jangan sok-sokan lo. Masuk sidang MK modal cincin berlian saja sudah sombong. Oke, dari Dogemanyo, oke Bung Rocky mantap. Dari Farid ya, pecat Hotman, tatoan gay pantas jadi hukuman pengacara. Hotman omongin sama preman minta duit. Oke, dari bapak-bapak ya, Hotman itu pintarnya hukum di kolam renang sama cewek ya. Ini juga sudah disampaikan oleh Dewi Tanjung bahwa Hotman ini ya sering berenang, dan juga kita lihat bahwa Hotman ini ya sering berenang sama cewek-cewek ya, sama yang lain ya, yang bukan istilahnya bukan istrinya ya. Oke, dari user, Hotman betul-betul dirujak sama Pak Rocky Gerung. Oke, dari sponsor, Hotman pakai rok aja Bang Rocky memang yang top banget. Oh teman-teman user, bagus banget Rocky, sosokan aja Pak cincin-cincin, dengar tuh Pak Rocky. Nah teman-teman netizen yang menilai masih belum melakukan perdebatan antara Hotman Paris dengan Rocky Gerung, maka mereka menilai pasti yang menang itu adalah Rocky Gerung, karena mereka juga bisa menilai ya, netizen juga tidak bodoh-bodoh amat, atau ya netizen juga sudah pintar menilai seseorang itu, karena mereka menilai bagaimana yang menganalisis sebuah hukum dan juga sebuah perkara yang sedang terjadi. Nah, mereka menilai ketika Hotman Paris berdebat dengan Rocky Gerung, maka habislah Hotman Paris, kata mereka. Sehingga mereka selalu menginginkan perdebatan ini, dan ini juga sudah ditanggapi oleh Hotman Paris, katanya dia tidak cocok dengan berdebat Rocky Gerung ya, dan dia juga mengakui bahwa ya Rocky Gerung itu adalah ahli filsafat, dan Hotman Paris mengakui dia tidak mengerti tentang filsafat. Nah, itulah mungkin kelemahan dari Hotman Paris, kenapa dia tidak mau berdebat dengan Rocky Gerung ya. Memang karena kalau kita lihat teman-teman, bahwa kalau Hotman Paris berdebat dengan Rocky Gerung, maka tentu Rocky Gerung menyampaikan ilmu-ilmu filsafatnya, dan itu dihubungkan dengan hukum yang sedang ada di Indonesia ini, maka mungkin itu yang membuat nanti Hotman Paris tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, di sini dikatakan bahwa dari PP, yo mari kita dukung, bahkan percepat tuh debat antara Rocky
Dan Hotman, ayo dong Hotman maju biar kita gabutan debat yang santun dan beretika. Nah teman-teman silakan share video ini juga ya, supaya kita juga ya sering istilahnya benar-benar netizen ini menginginkan perdebatan antara Hotman Pares dengan Rocky Gerung, karena tentu dari mereka ini, dari perdebatan mereka ini kita bisa menilai ya sebenarnya hukum kita itu seperti apa ya, tentang etik kita itu seperti apa. Ketika seseorang melanggar satu etika, maka apa yang diberikan, sanksi apa yang diberikan kepadanya ya, karena tidak mungkin seseorang melanggar satu etik tetapi itu dibiarkan saja. Itu sangat berbahaya terhadap generasi penerusnya, karena kalau itu tidak ditindaklanjuti atau tidak diberikan satu sanksi, maka ya penerus berikutnya atau anak-anak milenial ini menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang benar, karena tidak ada tindakan yang tegas di dalam hal tersebut. Sehingga sangat penting sekali untuk ketika seseorang melanggar satu etik, maka akan diberikan satu sanksi yang tegas. Nah teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.